naik mobil. Kita di dalam mobil tiba-tiba kita ngelihat ada seorang perempuan didorong sampai ke jungkel di tengah jalan. Hah? Kenapa itu? Stop, jangan turun. Ayo turun. Ibu, astagfirullahaladzim, ibu, jangan ibu. Mau diapain ibu? Ibu jangan ibu, astagfirullahaladzim. Ibu kasihan ibu. Ibu jangan. Ibu kasihan itu kenapa? Iya ibu, tapi kenapa ibu coba? Kita berusaha untuk misahin ya, keributan itu dan pas kita misahin malah diserang kita. Iya ada apa ini? Ada apa? Kenapa? Kenapa? Ibu sabar dulu dong. Bapak, kabur. Dan di situ, gue pikir udah selesai dimasukin di dalam mobil. Ibu-ibu itu masih nyerang dia. Ibu jangan astagfirullahaladzim, ibu astagfirullahaladzim. Gue bilang udah mobil keluarin. Kalau nggak keluarin diset dobrak ini mobilnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa senekat itu? Kenapa ibu-ibu bisa semarah itu? Ada apa ini? Ibu, astagfirullahaladzim. Ibu jangan ibu. Ibu, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah ada Pak, jalan Pak. Mbak, nggak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa. Kita tenangin dalam mobil, dia nangis di situ. Dia ketakutan, dia panik di situ. Ibu itu tadi pada marah sama saya. Marah kenapa? Dikiranya suaminya itu saya gangguin, Mbak, padahal enggak. Jadi ternyata perempuan ini namanya Santi. Dia ini cuma penjual nasi uduk di depan kontrakannya. Dia jualan nasi uduk setiap hari. Ya tujuannya apa? Untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah yang halal. Tapi ternyata iya, tadi bapak-bapak di sana semuanya suami mereka, Mbak. Jadinya dikiranya saya ngegodain suaminya untuk makan di tempat saya sampai saya dibilang pakai susuk lah, inilah itulah. Padahal saya enggak, padahal saya cuma nyari rezeki yang halal aja, cuma buka warung, nggak ada yang rugi. saya bingung harus gimana. Saya udah kerasin tapi mereka tetap aja seperti itu, Mas. Penasaran dong loh. Mbak memang Mbak nggak punya suami. Kenapa kok dibiarin? Saya pergi gara-gara mereka bilangnya saya ini merebut suami mereka, goda-godain suami mereka, padahal nggak sama sekali. Jadi suami saya kemakan omongan itu. Sudah 1 bulan ini suami saya benar-benar nggak pulang ke rumah, Mas. Jadi suami Mbak ini udah menghilang gitu, nggak ada kabar sama sekali? Iya, 1 bulan beneran nggak ada kabar sama sekali. Mbak udah coba nyari? Waktu itu pernah ke tempat dia kerja di fotokopian, bantu temannya. Cuman itu aja yang aku tahu. Tapi sempat berantem dulu nggak sebelum suaminya pergi ini? Iya, sempat Emang berantem. gara-gara itu? Gara-gara ibu tuh juga kayak gitu, Mbak. Sebelumnya Ini udah nggak pertama kalinya. Harusnya istrinya digodain, suaminya ini belain, nemenin, bantuin istrinya, bukan malah pergi cemburu. Salah ini. Tapi ini yang terjadi. Makanya Mbak Santi minta tolong sama kita. Dia nangis di situ, dia mohon sama kita. Iya, ini Mbak harus ngejelasin sama mereka, Mbak, masalahnya. Sama ibu-ibunya, sama warga di sana. Nanti kita akan coba bantu ngomong. Iya, saya sudah sering ngomong sama ibu-ibu itu, cuma ibu-ibu itu nggak ada yang percaya, Mas. Karena kan juga kan suami saya udah nggak ada lagi di rumah, udah pergi. Jadi semakin ibu-ibu tuh ya semakin yang bilang saya bener-bener godain suami mereka karena suami saya aja pergi. Tolong, Mas, tolong bantuin cari suami saya, Mas. Kalau nggak ada dia pasti ibu-ibu tuh terus nyerang saya. Bisa, Mas, minta tolong banget, Mas, tolong banget, Mas.
Kok mau berantakan seperti ini sih? Aduh. Ini gimana sih lo? Aduh, ini nggak ada yang jagain atau gimana sih ini? Mana nih? Tim kita mana sih nggak ada yang bantuin? Apa Albar mana Albar? Bar? Albar lu gimana coba? Ini kayak begini semua ini kan usaha orang Bar. Ya Allah. Ini kotor semua ini kasihan lu. Emang nggak dijagain? Lu nggak jagain Bar tadi? Kan kita tadi kan naik mobil ya kan terus warga masyarakat emang nggak ditenangin tadi? Ini gimana sih siapa yang ngelakuin sih ini? Tadi pas lo pergi ini tuh udah rapi bukan sih? Tadi rapi. Oh udah rapi? Tadi Berarti gua ke 2 toilet kali nih dulu. dia datang lagi berarti deh. Ke toilet dulu, gue minta Darce tadi Ce, tolong jagain. Enggak, mending gini deh. Coba kalian lapor ke RT RW deh. Jangan semena-mena seperti ini, nggak bisa Iya, seperti ini siapa ini. yang mau tanggung jawab coba kayak gini? Kita mau nanya sama siapa nih kalau kayak gini? Besok Nggak, saya coba- dagang gimana? Enggak, coba nanti biar lapor sama RT RW nanti teman-teman nanti ya, Mbak ya. Ya laporin ke RT RW ya nanti ya. Masalah ini diomongin gitu loh. Supaya ada media. Coba tanya RT RW-nya di mana ya? RT RW-nya di mana ya? Tanya. Kenapa ibu? Hah? Udah larang tadi, Udah larang apa? ibu tadi. Oh ibu lihat berarti pas ini diberantakin lagi. Tapi udah larang, udah ke PRT sana, tapi dia nggak mau. Oh, jadi emang ibu-ibu yang ngelakuin ini? Ibu ngeliat? Siapa itu? Oh, orangnya sama sama yang tadi pagi itu. Ya Allah. Dan mereka tetap aja maksa untuk... Tiap hari kayak gini tapi nggak sebrutal Pak RT-nya udah tahu berarti masalah ini? Ya udah nggak apa, teman-teman juga ketemu Pak RT Ibu supaya ada mediasi lah antara mbaknya sama warga sini ya. Iya, nggak boleh Kalau kayak gini terus kasihan dong, ini. Ibu. Ini kan mata pencariannya dia. Iya, jadi Ibu juga udah ngasih tahu mereka tapi nggak bisa ya. Ya nggak apa-apa, nanti coba kita ada mediasi ya, minta tolong perantaranya Pak RT supaya nggak ada ribut-ribut lagi seperti ini. Ya, Bu makasih banyak Ibu ya. Iya makasih Bu ya. Makasih, Bu ya. Ya Mbak yang sabar Mbak ya. Ya ini emang di luar prediksi kita semuanya. Kita pikir tadi itu udah masalah udah selesai teman-teman ngamanin, tapi ternyata udah diamanin malah dipaksa. Dihancurin lagi malah. semuanya dihancurin kayak gini. Besok saya dagang gimana kalau nggak ada ini? Usaha saya cuma satu-satunya ini, Mbak. Kalau ini dihancurin, saya besok dagang gimana? Dia emang nggak bisa didiemin nih kalau kayak gini. Udah Mas sabar dulu ya. Mbak ini mau tinggal di sini atau mau gimana? Apa mau? Hah? Apa kita cari aja? Atau ya, atau sementara nanti tinggal tempatnya Feli aja. Takutnya di sini nanti diserang lagi sama warga. Ini ntar beresin, kita amanin, masukin ke dalam aja ini. Iya. Ya. Ini Mbak nggak apa-apa kan sementara nggak jualan dulu. Takutnya nanti Mbak jualan dulu difitnah lagi takutnya nanti. Iya, aku juga takut, Mas. Iya Mbak jangan jualan dulu sambil kita bantu untuk cari suaminya ya. Ya, kondisi juga tenangan ya Mbak ya. Dia di rumah Feli. Ya kayak gitu ya. Oke kita Kita antar ke rumah ya. masuk Pak ya. Ya nanti dibantu-bantu sekalian. Iya, ntar dulu. Yuk, yuk. Gua masuk. Ya sudah kalau kita nggak punya petunjuk apa-apa kita coba deh datang ke tempat fotokopi itu, tempat di mana suaminya dulu ikut bantu-bantu kerja di sana. Masih ingat ya tempatnya? Masih ingat banget. Masih ingat ya? Belum lama ini kan terakhir ke Iya, belum lama ini. Berarti masih ingat. Ini masih macet nih kita nunggu ngantri, ini masih jauh nggak tempatnya? Enggak, Mas. Dari sana belok kanan aja, tinggal udah sampai. Yang mana? Mas, ini nih sebelah kanan. Oh, ini tempatnya? Ini nih. Ini Oke. nih. Ya sudah Pak, kanan Pak, pelan-pelan Pak.
Permisi, Assalamualaikum. Iya, Ibu numpang nanya, Mas Dika pernah kerja di sini, Bu? Pernah, tapi udah sebulan yang lalu Mas, sudah nggak di sini. Tapi benar, Dika udah nggak kerja di tempat fotokopi. Kemana dia? Kerja di mana? Pindah kemana? Nah, ini. Iya betul, betul sekali. Tapi Hah? orangnya udah nggak di sini Mas, Orang nggak di sini? udah nggak di sini. Oh, udah lama nggak kerja di sini, Bu? Waktu itu sih ada yang jemput ya. Ada yang jemput? Siapa Mbak? Kapan itu? Kapan? Kapan jemput? Udah sebulanan ya Mbak? Oh, sebulan? Pas dong, ha? Iya. Udah sebulanan waktu itu sama ibu-ibu. Ibu Siapa ibu-ibunya? Akhirnya sih dibilang tante-tante siapa ya? Maksudnya ini tante-tante yang dijemput itu emang dia langsung pamit atau gimana Mbak? Nah setelah itu udah nggak ada kabarnya Mbak. Ibu-ibu tuh siapa Mbak? Dia pernah bilang-bilang sih asal telepon-telepon namanya tante-tante Susi. Tante Susi. Gua nama Tante Susi. Siapa Tante Susi ini? Waktu gua tanya sama klien gua, dia bilang, iya tantenya Mas. Saya kenal. Tapi kenapa tantenya nggak ngubungin saya? Dan kenapa suami saya kok nggak ngubungin saya? Mereka pergi bareng. Iya. Enggak. Itu tantenya, itu tantenya. Oh kenal mbaknya? Iya, Tante Susi ini kenal? iya kenal. Oh gitu, dia dijemput sama dia? Tapi kok nggak ngomong-ngomong sama saya kalau itu tantenya? Iya, itu tantenya. Iya, itu Mbak udah pernah nanya ke Tante Susi nggak? Belum. belum pernah. Oh belum pernah. Tante jauh ini. Iya, Tinggalnya di mana? di daerah Pluit. Daerah Pluit. Kayaknya kalau berarti dia dijemput sama tantenya, ada kemungkinan dia di rumah tantenya. Iya kayaknya Mas. Apa kita ke sana aja Mas? Iya, cuman masalahnya kenapa tantenya nggak ngasih tahu mbaknya? Aku juga emang Kan sebulan yang lalu. Mas sama keluarganya dia. Sama tantenya ini Mbak hubungannya gimana sama tantenya? Kurang dekat Mbak. Emang nggak dekat sama sekali sama keluarganya. Nggak deket Suami ya? aku. Ada masalah nggak tadi? Ya nggak ada sih. Nggak Cuman ada. emang mereka kayak nggak suka aja sama aku. Udah kalau gitu kita coba aja datang ke sana. Alamatnya dari mana? Pluit tadi ya? Pluit iya. Pluitnya di mana? Pluit Baru. Iya. Pluit Baru. Yaudah coba kita ke sana ya. Nanti coba cek aja. Mana ya? Yuk kita coba cek ke Pluit Baru ya. Mbak yang mana Mbak rumahnya? Yang ini. Nih. Ini mbak hitam ini. Iya ini. Siapa namanya? Tante siapa? Sama Susi. Tante Susi. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tante Susi. Assalamualaikum. Tante. Keluar. Ini kamu keluar. Jangan pura-pura keluar dari rumah Mbak. Kenapa kok malah diusir? Mbak dia kan beneran nggak Coba, tahu. mbak. Saudara macam apa? Tantenya menikah, nggak datang, suaminya datang. Coba jelasin dulu masalahnya apa? Kan cuma mbak udah tanya kenapa dia nggak datang. Ya karena suaminya bilang dia males. Sebentar mbak, bukan masalah itu mbak. Dia selama ini kerja mungkin kan mbak selama ini kerja cari nafkah. Iya, tantenya mereka nggak bisa datang. Nggak tahu, mbak tahu nggak masalah ini? Mbak tahu Mbak. Dan Dia- Mbak tahu nggak sih? Mbak tahu nggak? Mbak tahu nggak kalau sekarang suaminya nggak ada kabar sebulan? Nah, kenapa bisa sampai nggak ada suaminya? Makanya Coba. tanyain, Mbak. Yang suaminya aja kabur sama dia. Keluar kamu sekarang. Keluar. Ya Allah, ya Allah. Mbak. Astagfirullahaladzim, mbak tenang dulu. Ayo, mbak sebentar, mbak sabar dulu di sana. Mbak coba jelasin dulu sama kita, mbak coba jelasin dulu sama kita. Ada masalah apa? Ini fitnah loh, jangan-jangan. Suaminya sengaja jelekin istrinya. Kalau kalian kita sendiri bilang dia nggak tahu informasi kalau tante Susi ini meninggal. Ini masalahnya suaminya mbak nggak pernah bilang apa masalah ini. Saudaranya lo meninggal masa nggak dikasih tahu kan kebangetan. Mbak punya masalah sama suami, tapi minimal kan suami ngasih tahu ini kan saudara meninggal, kita datang ke sana takziah ya kan. Tapi benar-benar nggak dikasih tahu Mas. 1 bulan yang lalu aja dia udah nggak pulang. Mbak itu kan 2 bulan yang lalu, berarti sebelum suami Mbak menghilang dong. Tapi benar-benar saya nggak dikasih tahu sama dia. Saya aja nggak tahu dia kesini Mas. Sebentar, kalau 2 bulan yang lalu meninggal,
Terus tadi waktu kita ke tempat fotokopi baru dijemput sebulan yang lalu loh. Tante Iya kan? Susi juga kan Iya, namanya. Tante Susi juga. Iya, berarti Berarti bukan Tante Susi. Tante Susi kan udah jelas meninggal 2 bulan yang lalu. Dan 1 bulan yang lalu yang jemput Dika di tempat fotokopi itu siapa? Yaudah kalau begitu, mana? Albar. Albar! Aduh, udah lama banget nggak gabung sini. Makanya ini tim risetnya harus kuat lagi dong. Ya ini kan terakhir kita dapat informasi bahwa Tempat fotokopi tadi. ya tempat fotokopi tadi itu yang jemput katanya Ibu Susi atau Tante Susi. Tapi ternyata Tante Susi sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Sedangkan itu jemputnya sebulan yang lalu katanya. Iya, sebulan yang lalu jemputnya. Berarti kan ada orang yang jemput ke tempat fotokopi itu. Nah, si Mbak ini ya, si Mbak Santi ini punya fotonya Tante Susi. Mau dicocokin Apa Iya. orang itu yang jemput apa bukan? ke fotokopi itu. Kira-kira yang jemput orang itu atau bukan? Fotonya yang Tante Susi nih. Nanti coba minta ke Mbak ini ya. Iya Mbak kirim ke Albar ya. Nanti cross check ke tempat fotokopi. Akhirnya kita minta tolong sama tim untuk mencari informasi. Siapa yang menjemput Dika di kantornya itu tempat fotokopi siapa? Kenapa ngaku-ngaku Susi? Oke, kalau gitu kita langsung mobil. Nanti kita sekaligus cari informasi yang lain Mbak ya. Nah, akhirnya sambil nunggu kabar dari tim, kita antarkan klien kita pulang lagi ke rumahnya. Nah, 1 hari 2 hari kemudian. Sekarang kita mulai pencarian lagi dan kita udah dapat informasi dari tim kita Albar, Mbak. Iya. Untuk yang kemarin tuh jemput di tempatnya fotokopinya Mas Dika, itu bukan Ibu Susi tapi Ibu Cynthia namanya. Cynthia itu siapa? Iya kita juga nggak tahu, makanya kita juga bingung nih siapa Ibu Cynthia ini. Albar udah coba ngecek. Alamatnya ya, bukan ya? Albar. Ya, bro. Alamatnya. Enggak, ini kan kita nggak tahu nih Ibu Cynthia siapa Ibu Cynthia. Ya, Ibu Cynthia, ya itu tadi ya, gue bilang itu bro. Kita udah cross check, semalam tuh langsung cross check ke tempat Makasih lihat kan fotokopi. foto si Tante Susi ini. Ternyata bukan itu. Ternyata bukan Ya. Tante Susi. Dan nanya-nanya. Jadi itu berarti yang nyebut orang lain dong. orang lain, dapatlah nama Cynthia. Siapa Tante Cynthia itu coba? Kenapa dia pura-pura nyamar pakai nama Tante Susi? Nah, berarti orang lain ini siapa dan apa hubungannya sama suaminya Mbak? Itu pertanyaannya. Kenapa? Jemput. Ngakunya pakai nama Susi. Kenapa harus pakai nama Susi bukan nama langsung? Dan kemarin bilang sebulan loh berarti ya kan? Sebulan yang lalu kami itu dibawa. Iya. Jadi Dika tuh sama Cynthia itu. Dan tim udah dapatin alamatnya. Nah, berarti kan kalau emang dia sama tante itu Cynthia ini berarti ada apa ini hubungannya? Ini kan malah kita malah bertanya-tanya di Nggak sini. kenal juga Cynthia. Enggak kenal. Nggak pernah cerita suaminya. Temen-temennya coba inget-inget lagi deh, temen-temennya perempuan yang namanya Cynthia ada. Nggak ada, Mbak. Tapi udah dapet kan alamat? Udah, alamatnya daerah Ciganjur. Ganjur. Daerah Ciganjur. Yaudah ini kita ke sana aja berarti. Ya langsung sana aja ya. Ya udah. Oke ya. Ya bro ya. Oke ya. Yuk kita ke sana ya. Sukses. Kita menuju ke sana. Sampai di rumahnya Tante Cynthia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Iya, Pak ini rumahnya Ibu Cynthia bukan? Iya Pak. Oh dengan Pak siapa ini Pak? Andi. Saya Mandala Pak di Antv. Iya, Pak Andi, Ibu Cynthia-nya ada? Ntar dulu. Itu ngapain? Bawa kamera maksudnya apa? Iya, Pak ini rumahnya Ibu Cynthia bukan? Iya betul. Oh dengan Pak siapa ini Pak? Andi. Saya Mandala Pak di Antv. Iya, Pak Andi, Ibu Cynthia-nya ada? Ntar dulu. Itu ngapain? Bawa kamera maksudnya apa? Iya, jadi gini Pak, sebenarnya gini, kita itu mau ketemu langsung sama Ibu Cynthia karena mau nanya. Kurang lebih 1 bulan yang lalu, Ibu Cynthia itu datang ke tempat fotokopi yang ada di pasar di daerah Jakarta Selatan, Pak. Ya, dia di sana jemput seorang laki-laki, Pak. Bentar dulu. Ini masalah aib ini. Bawa kamera gua nggak suka.
Loh, emang bapak ada masalah aib apa, Pak? Maksudnya? Nggak, bapak ada masalah aib apa? Sudah sebulan istri gua kabur. Kita malah nggak tahu Pak, kita datang ke sini malah karena kita taunya Bu Sintia tinggal di sini. yang bawa. Gua mau tanya ada urusan apa sama istri gua? Pak, bapak sabar aja dulu, Pak. Kita kan cuma nanya Kita ini. aja baik-baik loh. Gua dari kemarin cari-cari istri gua nggak tahu di mana. Loh, sama Pak, ini juga cari suaminya. Iya, ini juga jadi suaminya Pak. Iya. Ini juga hilang Saya dibawa sebulan. sama istri bapak. Ya urusan apa dengan suami lu? Urusan apa sama istri gua? Loh, Nah, Bapak kan Bapak. perempuan loh Pak, Pak. Bapak tenang dulu dong. Bapak, kita kan nggak mau cari ribut di sini, Pak. Oh, sama-sama kita itu nyari di mana Dika. Sedangkan Pak Andi mencari di mana istrinya. Sama-sama nyari orang. Kenapa malah dia ribut? Yang gua tahu itu cowok itu deketin istri gua untuk nguras harta gua. Cowok siapa Pak? Kita nggak Sebentar, tanyain Pak. Ini cowok. fotonya mana? Mana handphone? Pak, fotonya Dika mana? Sebentar ini. Ini, Pak. Nah, ini Pak. Ini suaminya Mbak Santi. Ya. Pak, Nah, ini siapa? Ada hubungannya apa? Ini suami saya, Ini suaminya, Pak. Mbak. Pak, ini Oh, kita jadi cari. ini suami lu. Iya. Lu bisa jaga suami lu. Suami lu itu deketin istri gua untuk nguras harta gua. Bapak tahu suaminya yang emang suka nguras harta istrinya Bapak? Emang bener suaminya? Iya, saya punya informasi juga. Apa coba Pak Apa, ceritakan, Bapak? Pak? Informasi itu dapat dari adik istri gua. Namanya Jenny. Pantasan tabungan istri gua habis mulu. Loh, Bapak, Kerjaan suami lu ini. Enggak, maksudnya gini loh Pak. Bapak melihat sendiri emang. Istri Bapak jalan sama suaminya, dia ngeliat sendiri. Saya dapat laporan, saya percaya adik ipar gua. Ada bukti. Ya nanti ketemu aja dengan Jenny, cari Jenny. Enggak, laporannya gimana Pak? Maksudnya mengurasnya gimana? Kan istri Bapak juga udah... Istri gua itu gua setiap bulan ngasih buat tabungan. Gua tanya malah habis duitnya kemana. Nah, adik ipar gua si Jenny itu suka ngomong ke gua kalau dia suka jalan sama cowok yang kayak di foto ini. Pokoknya gua nggak mau tahu kalau sampai nggak ada malam ini istri gua bikin perhitungan sama suami. Kita berusaha untuk musyawarah di situ. Gue bilang sama dia, Pak, kita cari sama-sama. Kita tujuannya sama, mencari orang. Bapak kan curiga. Dan Bapak katanya dikasih tahu kalau Dika ini selingkuh sama istri Bapak. Nah, kita juga mau mencari Dika, Pak. Ini istrinya. Ini loh, Pak, makanya kita sama-sama cari. Yuk, kita sama-sama cari, Pak. Kita sama-sama cari, kita selesaikan masalah ini sama-sama, Pak. Jangan salah. Gini aja, gua nggak mau, gua udah pusing. Sekarang gini aja, gua nggak mau tahu ya. Lu kan ikut campur, lu tanggung jawab juga. Cari itu suaminya si Dika itu. Iya, Pak, gini, Pak. Sama-sama kita itu kerjasama, Pak, cari Gua nggak solusi. tahu ya. Lu diam dulu. Ini masalah gua sama dia. Pak, dia nggak tahu apa-apa, Pak. Kita yang bantuin kan selama ini. Oke, Saya bantuin ya. Iya, Lu saya. bilang bantuin ya. Sekarang gua mau tahu. Lu tanggung jawab juga. Pokoknya istri gua malam ini harus ada di sini. Saya Gua tidak mau tahu. bertanggung jawab sama istri Bapak, saya bertanggung jawab sama suaminya. Kalau Bapak mau minta dibantu, ya Bapak ngantri, Pak. Minta Kalau tolong. suami lu ketemu, istri gua pasti ada karena berdua terus dia. Udah sana. Pak, ya udah. Bapak mau dibantu kan cari istri Bapak juga kan? Iya, dibantu. Iya, maka tenang, jangan marah-marah Ya gua gitu mau dong. tahu dibantu, pokoknya malam ini ada di sini. Kalau enggak, hati-hati. Suami lu, gua habisin. Dan dia bilang kalau Mas nggak percaya, cari ke tempatnya Jenny. Itu adik ipar saya. Dia yang ngelihat hubungan istri saya sama cowok itu. Oke, kalau niat lu mau bantu cari istri gua kasih tahu Bantu alamatnya ya. cari Dika, bukan istri Bapak. Iya kan berdua Iya, dia. oke. Iya, Bapak cari pengen suami dicari saya dulu. dulu, baru dapetin Sini. istri bapak. Rumah adik ipar gua Jenny itu di Cibubur. Di Cibubur. Dia punya toko mainan. Lu cari sendiri pokoknya. Gua mau tahu. Dapat alamat Tante Jenny, tim langsung cari informasi tentang Tante Jenny. Kita menuju ke sana. Ya ini jujur Mbak, saya sempat kaget juga. Ternyata yang jemput Mas Dika itu bukan Tante Susi, tapi ada Tante Cynthia. Iya, berarti suami saya bohong, Mas. Berarti dia sama perempuan lain perginya.
mending Mbak ikhlasin dulu aja. Mbak harus berusaha ikhlas apapun yang terjadi. Ya baru bisa terima. Ya Allah Mas, tapi suami saya sama perempuan lain. Gimana saya mau terima Mas? Mbak kuatin dulu, Mbak sabar, Mbak ikhlasin. Tetap berpikir positif, apapun yang terjadi Mbak harus ikhlas. Yang penting Mbak berusaha untuk mencari suaminya Mbak. Walaupun ternyata suaminya Mbak tidak sesuai yang diharapkan, ya Mbak harus ikhlas. Ada Mbak sabar dulu aja. Tenang dulu ya. Pas sampai di tempat usahanya Tante Jenny, ya gimana? Ini tempat main apa tuh? Bener ini. Iya, banyak beberapa mainan kan. Langit terus. Oh betul ya? Yuk Mbak, kita turun aja yuk. Kita tanyain dulu ya nanti ya. Foto suami Mbak di bawah. Ya, kita coba tanya Mbak di sini ya. Assalamualaikum. Iya, maaf Mbak, sorry, mau numpang nanya, ini tempat usahanya Ibu Jenny bukan? Iya. Ibu Jenny-nya ada? Ibu Jenny sendiri? Sebentar, Ibu bisa ngobrol sebentar nggak di sini sebentar? Saya jelaskan maksud dan kedatangan kita. Ini Ibu ngeliat sendiri? Iya, saya lihat sendiri. Di daerah mana Ibu waktu itu? Waktu itu pas mau jalan pasar minggu. Di daerah Pasar Minggu? Iya. Udah lama itu? Baru-baru ini. Nah ini Mbak ngelihat sendiri. Mbak waktu itu ngelihat, Mbak nyapa atau enggak? Saya samperin. Oh Mbak samperin? Iya, kakak. Mbak, tapi bener yang ini Mbak. Iya, yang ini. Mbak nggak salah lihat Mbak. Enggak. Ya Allah. Sama kakak saya. Mbak. Mereka benar-benar seperti orang pacaran Mbak? Iya. Terus Mbak nggak mungkin suami saya kan Mbak. Saya sudah kasih tahu sama kakak saya. Terus saya juga tidak suka dia jalan sama cowok yang bukan suaminya. Saya udah ketemu berapa kali, berapa minggu yang lalu saya juga ketemu, saya kasih tahu nggak bisa-bisa. Mereka ini seperti orang pacaran. Mbak tahu nggak di mana kira-kira ini sekarang? Kakaknya Mbak sekarang Mbak Cynthia di mana? Saya nggak tahu, tapi saya tahu rumah kakak saya. Loh ya Daerah kita, Bogor. kita udah Bukannya ke rumahnya kakak kakaknya sama suaminya itu? Iya. Ada rumah yang lain. Tadi cuma suami lain. Rumah yang lain? Iya, di daerah Bogor. Berarti Di udah daerah tinggal Bogor. berdua dong. Ya Allah Mas, nggak mungkin, nggak mungkin. Mas. Oh, nggak mungkin, suami saya kayak gitu. Ya Allah, kita jangan tahu. Di daerah Bogor? Aku nggak mau suami Di mana? aku. Bogor residen. Bogor residen, di daerah? Blok apa Mbak? Dapat informasi dari Tante Jenny, kalau nggak percaya coba datang ke rumahnya Ibu Cynthia yang ada di Bogor. Berarti dia tinggal berdua Mas sama Ibu Cynthia itu. Iya kan, bilang kayak gitu karena baru aja kemarin mereka ketemunya. Iya, berapa hari yang lalu loh, 2-3 hari yang lalu loh. Dan itu ternyata sering Mbak, ya Allah. Saya... Ya Allah, 1 bulan nggak pulang, mereka tinggal berdua. Sekarang gini, Mbak mau lanjutin atau enggak ini? Lanjut Mas. Nggak apa-apa, apapun hasilnya Iya, tetap aku tetap harus ketemu sama suami aku dulu. harus tahu jawabannya Iya. seperti apa. Apapun resikonya. Apapun Pokoknya Mbak Mas. harus kuat ya. Iya. Pas menuju ke daerah Bogor, tiba-tiba di tempat yang gelap, jauh dari tempat penduduk, mobil kita mati mesinnya. Kenapa nih? Hah? Kenapa Pak? Nggak tahu nih. Pak. Tiba-tiba dia mati sendiri gitu. Starter dulu bisa nggak? Sini kali ya, Ri. Oh turun yuk. Di mana nih kita? Gelap banget sih. Udah dekat sini. Ini Bang Gojek. Om Albar monitor, Om Albar. Ini seperti ada yang membuat mogok, seperti ada yang men-setting semuanya. Busi tiba-tiba kotor, listrik pengisian juga nggak ngisi di mesin. Aki juga kendor di situ dudukannya. Kita coba benerin, businya coba kita ganti. Ya, dan kemudian tempat aki juga kita kencengin. Businya coba coba. Senterin aja deh coba nggak kelihatan. Sini dia, Trias. Coba. Iya, oke. Akinya kali. Loh. Mati lagi.
pada saat mobil kita mogok, klien kita ini minta tolong sama Feli, dianterin untuk ke toilet. Kamu udah ini banget, kebelet banget emang ya. Oh, kebelet banget. Waduh, mana ini? Mana kamar mandi? Rumah-rumah situ kali ya, coba ya? Tadi ada warung tuh di sana. Oh, ada warung. Aku temenin ya, aku Ya udah temenin aja, Bibi temenin ya, Wak. Ini temen gue. Bentar ya. Ya. Bentar. Pas cari tempat toilet di rumah penduduk, tiba-tiba. Nah, itu bisa tuh. Gak apa-apa tuh, besok harus servis ini mobil tapi Bang. Udah ya? Udah gak apa-apa, bener? Udah gak apa-apa ya? Dan kita Mbak Santi ini dipaksa sama seseorang, ditangkap dari belakang, dipaksa kemudian dimasukkan ke mobil, diculik. Hei! Hei, kenapa deh? Hei! Hei! Hei, tolong, hei! 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 Astagfirullahaladzim! Kenapa? Hah, kliennya kenapa? Dia ditarik tiba-tiba. Astagfirullahaladzim! Mobil! Aduh, sama supirnya mana supir? Wah, ini nggak benar nih, berarti kita dibuntutin dari awal, dari rumahnya Tante Jenny kita dibuntutin ternyata. Kenapa tadi ceritanya gimana sih? Gak tau, jadi masih nyari-nyari toilet dan itu belum sempat ke warungnya. Terus tiba-tiba itu yang dari mobil itu turun, berhentiin langsung narik Santi. Dia kayak udah kenal sama Santi, orang dia bilang, Santi ikut gue gitu. Siapa itu orang siapa? Gak tau. Lihat mukanya nggak? Enggak kelihatan. Tapi aku langsung ngejar kan? Disuruh tadi duluan, yang Wibi juga disuruh pakai motor kok tadi duluan. Buru-buru kita kejar mobil yang berusaha nyulik klien kita itu. Tim semuanya kita sebar, coba ikutin, minimal ikutin mobil itu. Kalaupun nggak dapat, ikutin kemana dia pergi. Tim ngabarin kita bahwa mobil yang tadi menculik klien kita Santi masuk ke sebuah rumah besar. Hah? Iya, di mana, Bara? Gue udah tahu tempatnya. Ah, udah ketemu. Dia masuk ke rumah kosong, rumah gede. Oh iya, udah ada Sherlock ya, kita kesana sekarang. Oke. Pak, ya, gue langsung ke sana. Udah nih, Papa langsung sini, Pak. Nih. Langsung Pak kesana, Pak, cepet, Pak. Udah Pak, di sini Pak. Ayo turun Pak. Akhirnya kita suruh tim untuk cross check ke warga. Ternyata warga bilang dia nggak tahu itu rumah siapa. Tapi yang jelas banyak orang keluar masuk ke rumah itu. Tampaknya serem-serem. Ya, seperti preman Mas. Nggak tahu mereka ngapain datang ke sana. Gimana Bu? Itu emang kosong. Rumah kosong? Dia juga pasti nggak suka ada kegiatan keluar masuk, tapi nggak tahu itu rumah siapa. Nah, akhirnya tim kita coba suruh lagi untuk cari informasi ke dalam. Cross check ke dalam rumah itu, ada apa sebenarnya di dalam rumah itu. Tunggu kabar dari tim. Ya, tim melakukan penyamaran masuk ke dalam rumah. Mana, hati. Ayo. Ini gue bro, bro. Ini kayaknya benar-benar rumah kok. Udah gak ada orang sama sekali kayak di dalam semua nih. Lihat Santinya nggak buruan bro? Santi lihat nggak? Santinya di dalam, dia ada di Santi ada di dalam. Akhirnya buru-buru kita semua tim masuk ke dalam rumah itu, kita dobrak pintunya dan ternyata di dalam rumah itu banyak preman dan di situ klien kita disekap. Lepasin!
Kita masuk ke dalam, di situ tim semua bantuin, ternyata ada Pak Andi, suaminya Ibu Cynthia, Pak Andi ini. Kita tolong klien kita, Feli kita selamatin di situ, kita keluarin mereka dari sarang itu sampai kita selamatin ke mobil dan kita cabut dari tempat itu. Gak apa-apa, cuma aku udah tadi diancam terus. Ini Andi pelakunya ya? Iya, Pak Andi yang tadi. Suaminya Ibu Cynthia itu kan? Iya. Dalam mobil nangis klien kita. Dia trauma, dari situ dia ketakutan, tolong saya mas, tolong mas. Saya di situ saya takut mas, saya dipaksa, saya ditekan di situ mas untuk ngasih tahu di mana Dika ini di mana. Saya kan nggak tahu di mana suami saya mas. Nangis dari situ ketakutan dia. Gimana? Dipaksa di mana? Istrinya itu sama suami aku, Mbak. Padahal kan aku juga nyari dari tadi sama Mbak, sama Mas. Ini ancaman yang tadi siang kita ke sana. Kita berusaha tenangin, kita berusaha untuk kasih masukan. Tapi ternyata nggak lama kemudian Feli dapat telepon. Ya sekarang Mbak tenang dulu. Ya Mbak jangan panik ya sekarang Mbak ya. Ya, jangan mikir macam-macam ya. Iya. Ya, Oh, Jenny kan? tenang. Iya, kenapa Jen? Iya. Dika sama di mana? Di mana, Mbak? Oh, ya udah. Ya udah cepet tolong share lokasi ya. Oke, thank you. Dia ngeliat Dika sama itu sama siapa Cynthia? Dika sama Cynthia? Iya. Berduaan? Klien kita shock di situ, dia bingung, dia bimbang, dia nangis di situ sampai kita jelasin kita harus ketemu sama Tante Cynthia. Bagaimanapun juga kita harus ketemu sama Dika. Kalau emang benar itu Dika pacaran sama Tante Cynthia. Ini Pak, cepet Pak, langsung sini Pak. Pak langsung ke situ Pak, udah nggak usah nunggu tim, kita langsung ke sana aja. Kita cek. Itu soalnya. Kaget klien kita di situ. Mbak Santi kaget, dia nggak nyangka ternyata suaminya seperti itu. Akhirnya dia turun, dia lari di situ sekenceng-kencengnya dan kemudian. Ada. Dia ngamuk di situ, disamperin suaminya, ya. Dimintain pertanggungjawaban suaminya. Kenapa kamu melakukan ini? Siapa perempuan ini? Kamu kemana aja, Mas? Ini siapa, Mas? Ini siapa, Mas? Kamu sudah sebulan gak pulang ke rumah. Hah? Kamu siapa, ha? Kamu yang bawa suami aku. Kamu kan sudah punya suami. Kenapa harus bawa suami saya? Biar aku jelasin. Apa lagi yang mau kamu jelasin, Mas? Biar aku jelasin. Apa lagi yang mau kamu jelasin, Mas? Mas, tunggu dulu. Kamu jelasin dulu sama aku. Kamu harus jelasin dia siapa dan kamu kenapa ngilang selama 1 bulan, Mas? Hah? Kamu nggak tahu aku di kampung diapain sama warga. Aku dituduh sama mereka, aku gangguin suami mereka. Tapi apa? Kamu nggak ada untuk melindungi aku, Mas. Aku cuma nyari uang untuk kita, Mas. Untuk kamu juga. Kamu kan nggak kerja lagi. Apa kurangnya aku, Mas? Mas, jawab aku, Mas. Jujur ya, aku sayang sama kamu. Aku tahu
aku, kau bohongi aku. Sungguh tega kau sakiti aku. Akhirnya Mbak udah tahu kan kebenarannya seperti apa. Iya Mas, kok dia tega kayak gitu banget Mas sama saya Mas. Sudah kelihatan Mbak, tanda-tandanya udah kelihatan. Niatnya udah nggak baik. Padahal selama ini aku untuk dia Mas, jualan untuk bantu dia. Ya, kita udah berusaha sekuat tenaga, udah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersatukan klien kita, ya, Mbak Santi dengan suaminya Dika, tapi ternyata kita semua tahu jawabannya. Ya. Seorang istri yang berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik, seorang istri yang berusaha untuk keluarganya, bahkan dia rela untuk mencari nafkah buat suaminya, tapi ternyata disia-siakan begitu saja. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih paham ya, mana istri yang baik buat kita, mana yang istri cuman buat foya-foya ataupun cuma buat mengejar materi. Ingat, kebahagiaan itu bukan hanya dengan materi, tapi kebahagiaan itu didapatkan dengan cinta yang tulus dan ikhlas. Insya Allah berkah buat semuanya.